Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel Mikael Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai tema 3 pada subtema 3 dan pada pembelajaran keempat. Baik, kita mulai saja. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Ayo mengamati rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaannya. Nah, adik-adik, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai Morgan ya, sang penemu lampu lalu lintas. Ayo berlatih. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks di atas. Tuliskan dalam tabel berikut. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini juga sama seperti di pembelajaran 3, kita diminta untuk membuatkan kosakata non baku yang pertama kalinya ya. Kemudian kita diminta untuk memperbaikinya, lalu mencari kalimat yang tidak efektif, lanjut lagi membuat kalimat efektifnya. Dan ada juga pertanyaan, kapan kita menggunakan kosakata baku? Mengapa kita menggunakannya? Dan di sini kakak sudah coba buat ya jawaban alternatif. Nanti adik-adik boleh cari lagi menambahkan kosakata non bakunya ya, seperti ngelihat, kemudian sistem, nemuin, enggak. Dan di sini kakak sudah coba buat juga kosakata bakunya. Melihat itu diganti menjadi melihat ya. Sistem diganti menjadi sistem. Kemudian nemuin diganti menjadi menemukan. Dan beberapa kalimat yang tidak efektif juga sudah kakak carikan. Nanti adik-adik boleh ditambahin ya. Nah ini ya, ada beberapa, ada 4 ya, yang ada 5 yang kakak coba carikan kalimat yang tidak efektifnya. Dan sudah kita perbaiki juga, ada 5 juga perbaikannya menjadi kalimat efektif. Nanti adik-adik boleh ditambahin atau mencari sendiri lagi dari teks yang telah kita baca. Baik, kakak lanjut lagi ya. Kemudian kapan kita menggunakan kosakata baku? Kita menggunakan kosakata baku dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Nah, kalau dikatakan acara formal yaitu acara-acara resmi ya. Mengapa kita menggunakannya? Karena dengan menggunakan kosakata baku dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal, membuat pembaca atau pendengar lebih mudah memahami pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Nah, ini adalah manfaat kita menggunakan kata-kata baku ya, menggunakan kosakata yang baku. Orang lain atau pendengar atau lawan teman berbicara kita akan memahami pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Lalu carilah kosakata non baku yang masih kamu tulis. Ubah ke dalam kosakata baku. Nah, ini tadi ya. Tadi sudah ada di slide sebelumnya. Baik, kakak lanjut lagi ya. Berdasarkan pengalamanmu, diskusikan dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh penggunaan jalan yang tidak melaksanakan kewajiban. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini kita diminta untuk membuatkan contoh penggunaan jalan yang tidak melaksanakan kewajiban, kemudian membuat contoh kelompok tentang warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik. Nah, ini ada tabelnya ya, melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, dan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Nanti adik-adik boleh diskusikan dengan temannya
Dan kakak juga sudah coba buat ya jawaban alternatifnya. Untuk melaksanakan kewajiban, di sini kakak sudah coba buat semuanya. Kemudian tidak melaksanakan kewajiban, ada ya. Akibat tidak melaksanakan kewajiban itu terjadi kecelakaan, pejalan kaki menjadi terganggu, ditilang polisi lalu lintas, pengendara lain menjadi terganggu. Nanti adik-adik boleh ditambahin lagi ya. Baik, kita lanjut lagi. Ayo mengamati. Selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya. Amati rambu-rambu berikut. Diskusikan dengan seorang temanmu mengenai rambu-rambu tersebut untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, adik-adik kita diminta untuk mengamati rambu-rambu ya. Ada sebanyak 7 rambu-rambu yang telah diberikan kepada kita, dan kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Pertanyaannya itu yang pertama, apa arti dari masing-masing rambu tersebut? Nah, kita lihat saja. Untuk yang rambu pertama, itu adalah rambu dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Kemudian, untuk lambang kedua, dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Kemudian untuk lambang ketiga, dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan di sebidang lintasan karena api jalur tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman. Next lagi yang simbol keempat ya, rambu keempat, larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 2. Lalu yang kelima ada lambang Cibitung. Artinya rambu pendahuluan petunjuk jurusan yang menyalakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. Dan ini adalah rumah sakit. Dan ini adalah yang ketujuh, rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Nah, ini adalah arti dari masing-masing rambu yang telah kita amatin ya. Nanti silakan adik-adik menambahkan lagi jika ingin menambahkan rambu-rambu yang ada yang pernah adik-adik lihat. Apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju. Apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lalu lintas? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Pernah, seperti rambu dilarang berhenti, dilarang parkir, larangan masuk untuk semua jenis kendaraan, dan rambu-rambu persimpangan di jalan. Nah, mungkin adik-adik jika ingin pergi keluar atau berangkat dari rumah ke sekolah, pasti banyak menemukan rambu-rambu ya. Ada beberapa rambu-rambu seperti dilarang berhenti, dilarang parkir, dan sebagainya. Baik, kakak lanjut lagi. Ayo berlatih. Hitunglah luas daerah yang diarsir dan keliling bangun berikut. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini kita masuk kepada pembelajaran matematika, yang dimana kita diminta untuk menghitung luas ya yang diarsir dan keliling bangun tersebut. Ada sebanyak 5, dan kakak akan coba jelaskan satu persatu ya. Semoga adik-adik dapat memahami penjelasan dari kakak ya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama itu, nah untuk nomor 1, silakan kita perhatikan dengan baik-baik. Ini ada bentuk persegi ya, yang dimana bentuk persegi ini memiliki panjang sisinya itu 14 cm. Kenapa 14 cm? Karena ini jari-jari lingkaran ada sepanjang 7, maka di sini juga 7. Jadi otomatis persegi itu panjangnya 14 cm. 7 tambah 7. Lalu di dalam persegi ini ada 4 buah yang berbentuk seperempat lingkaran ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Lalu yang ditanya itu luas yang diarsir. Ini yang ditanya. Maka untuk mencari luas yang diarsir itu rumusnya
luas persegi dikurang 4 kali 1/4 lingkaran ya, yang dimana ada tadi 4 buah yang berbentuk 1/4 lingkaran. Maka untuk yang pertama kali kita cari dulu luas perseginya. Luas persegi itu kan sisi kali sisi, maka 14 kali 14. Nah ini dianya. Kemudian kita kurangkan dengan 4 dikali 1/4 lingkaran. Nah karena ada 4 buah ya, maka 4 kali 1/4 lingkaran, yang dimana rumus untuk lingkaran itu luasnya pi r kuadrat. Pi r kuadrat, maka kita masukkan saja pi nya itu 22/7 dikali jari-jarinya ada sepanjang 7 kali 7. Nah caranya seperti ini, maka dapat hasilnya nanti 22/7 dikali 49 ya. Maka hasilnya itu untuk luas persegi 14 kali 14 itu adalah 196, dan luas untuk keempat 1/4 lingkaran ini adalah 154 ya. Kemudian kita kurangkan, maka luasnya itu 42. Jadi yang tersisa itu adalah ini. Jadi yang diarsir itu adalah sebanyak 42 cm kuadrat. Kemudian yang ditanya keliling. Nah kalau keliling kan, keliling bangun ini adalah kita hanya dari pinggir saja ya, yang dimana keliling persegi itu rumusnya 4 kali sisi, maka 4 kali 14 itu hasilnya 56. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 42 cm kuadrat, dan untuk kelilingnya adalah 56 cm. Baik ya adik-adik ya, semoga adik-adik dapat memahaminya. Baik, kita lanjut lagi yang nomor 2. Kita lihat ya, ada bentuk persegi panjang ya kan. Kemudian ada bentuk setengah lingkaran, dan jika setengah lingkaran ini juga setengah lingkaran, kita gabungin akan menjadi bentuk satu lingkaran ya. Nah ini setengah lingkaran, kemudian ini juga setengah lingkaran, maka kita gabungin akan satu lingkaran. Maka kita cari luasnya. Maka untuk mencari luasnya itu, luas persegi panjang ditambah 2 kali luas setengah lingkaran. Boleh ya, ditambah 2 kali luas setengah lingkaran, atau ditambah dengan satu lingkaran juga boleh. Kemudian untuk mencari luas persegi panjang itu panjang kali lebar, yang dimana lebarnya 12, panjangnya 28. Ini dianya 28 dikali 12. Kemudian ditambah 2 kali setengah lingkaran. Karena ini setengah lingkaran, maka setengah lingkaran dibuat di sini. Ini ya. Kemudian, dan ini rumus untuk luas lingkaran pi r kuadrat ya. Jadi diganti langsung pi kali 14 pangkat 2. Kenapa 14? Karena ini kan diameternya ada sepanjang 28. Jadi jari-jarinya itu adalah sebanyak 14 cm. Maka untuk mencarinya itu, sehingga yang kita dapat 28 dikali 12 itu 336 ya. Lalu hasil dari 2 kali setengah lingkarannya itu adalah 22/7 dikali 196. Dan kita dapat lagi hasil dari 22/7 dikali 196 itu adalah 616. Nih, maka kita tambahkan 336 ditambah 616. Maka luas bangun tersebut adalah 952 cm kuadrat. Baik adik-adik, kita lanjut lagi untuk mencari keliling bangun tersebut ya. Nah untuk mencari keliling itu sebenarnya rumusnya ini. Kelilingnya itu kan kita buat saja 2 dikali 1/2 keliling lingkaran. Nah ini. Kemudian ditambah 2 kali 12. Dari mana ini? Nah ini kan ada panjang, lebarnya persegi panjang ini ada sepanjang 12 ya, maka 2 dikali 12. Lalu 2 ini dia 2, kemudian 1/2 ini. Kemudian keliling lingkaran kan bisa kita buat pi kali d. Nih, yang dimana diameternya itu adalah 28, maka pi kali d ya. Jadi dia langsung kemari. Maka kita kerjakan yang ini, yang
2 kali 1/2 kali Pi kali 24. Hasilnya itu 22/7 dikali 28 ya. Dan ini hasilnya 2 kali 12, 24. Maka dapatlah hasil dari 22/7 dikali 28 itu hasilnya 88. Lalu kita tambahin 24. Maka hasil kelilingnya itu 112 cm. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 952 cm², sedangkan kelilingnya itu adalah 122 cm. Paham ya adik-adik sampai sini? Nanti jika adik-adik tidak paham silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Dan untuk soal nomor 3 dan soal nomor 4 dan soal nomor 5 kakak sudah coba bantu, sudah coba buat jawabannya. Nanti adik-adik dipahami dulu ya. Dari soal nomor 1 dan nomor 2 dipahamin bagaimana cara kerjanya. Jika adik-adik sudah paham, nanti dilanjut lagi untuk mengerjakan yang soal nomor 3, 4, 5 ya. Kakak harap adik-adik dapat memahami penjelasan dari kakak yang 2 soal tadi, yang nomor 1 dan nomor 2. Baik adik-adik, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Silakan berlatih untuk nomor 3 dan nomor 4, nomor 5. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.